Hai. Halo, Lukman. Udah lama banget gak ketemu kita. Iya, udah lama banget. Apa kabar, Iya. Lukman? Baik-baik, kamu apa kabar? Baik, baik. Baik ya. Di rumah aja pasti atau gimana? Iya, di rumah aja aku belajar online. Belajar online. Bener-bener. Zaman sekarang emang mesti kayak gitu, harus belajar online. Kalau enggak, Semuanya kita online. nggak kreatif. Kamu kan suka tutorial apa, make up apa itu masih nggak? Ya? Masih. Malas jadi makin rajin karena kan Ya kan? gabut kan. Iya. Ini rambutnya udah beda lagi nih. Waktu itu kayak sempet blondie. Iya, waktu sempet viral buat film, ceritanya jadi orang Belanda gitu. Ah, wow, jadi orang Belanda. Berarti syuting di Belanda lagi dong ya? Udah kemarin sempet syuting di Belanda setelah yang Mana Tiga Warna itu. Oke, oke. Terus gimana? Berarti ini semua produksi ada sebenarnya ada yang lagi kamu syuting terus berhenti nggak sih? Sebenarnya tuh aku tuh seharusnya tuh pulang nanti Agustus untuk syuting Oke. film. Tapi Heeh. kayaknya masih di hold gitu loh kayaknya karena belum belum boleh ya. Belum Kalau belum boleh emang karena kan belum kalau boleh. misalnya dari pemerintah kan aturannya aja masih sampai 22 Mei, ya kan? Oke, iya iya Nah, iya. mudah-mudahan sih nggak diperpanjang lagi ya. Kalau diperpanjang lagi ya Iya. udah makin Oh, nggak oh, bisa iya. ngapa-ngapain. Biasa syuting Jadi nggak syuting tuh kayak gimana gitu. iya, pasti ada sesuatu. Nah, aku pengen nanya nih sama kamu, kan kamu biasa syuting nih ya. Maksudnya kehidupannya tuh ya berapa tahun belakangan ini kan banyak banget film yang kamu mainin gitu. Nah, itu setelah di dalam situasi kayak gini, hal pertama yang kamu rasain tiba-tiba ya berhenti syuting tuh apa? Pasti tuh kayak apa ya? Kangen banget sih, kangen aja kayak di Eh, lokasi bareng orang-orang banyak gitu kan, Oke, ngumpul-ngumpul bareng oke. krunya, pemain-pemainnya. Terus sekarang tuh kayak Iya. isolated sendiri gitu. Beda banget. Iya, emang kalau situasi syuting tuh ya buat temen-temen semua yang mungkin lagi lihat live IG kita, itu situasi tuh memang seru sih. Maksudnya terlepas dari pasti ada capeknya dan segala macam, Iya. tapi kita ketemu banyak banget orang gitu kan, ketemu banyak banget orang dari segala macam tipe deh. Ada yang begini, ada Iya, yang begitu. Mulai dari bener banget. pemain, kru, sampai semuanya, sampai PU. Tapi Iya, mereka sangat menyenangkan ya, situasinya sangat iya. menyenangkan banget. Biasanya tuh kalau udah Dan itu selesai syuting tuh biasanya, pasti kita kayak sedih banget. Kalau udah iya iya kayak iya hari bener. terakhir syuting gitu. Iya, apalagi kalau kita misalnya lagi syuting kayak di, let's say kayak kamu di luar negeri atau di luar kota ya, kan itu di satu pooling di satu tempat, tiba-tiba Iya, udah masing-masing pulang ke rumah tuh kayak apa ya? Ada yang hilang nggak sih bangun? Begitu iya, bangun, apa yang kurang ya? iya. Karena kalau misalnya apalagi di luar negeri kemarin yang pas syuting Rana Tiga Warna kan di Belanda tuh kan timnya kecil ya, jadi nggak terlalu Ya besar ya. krunya. Mm-mm. Jadi tuh udah kerasa kayak keluarga banget gitu, beneran yang Iya, sedih banget pas udah selesai. iya. Sedih ya, sedih deh gitu katanya. Iya, oke. Man, pengen tahu dong, semenjak eh, kita dibatasi untuk berkegiatan nih ya, hal apa aja sih yang kamu akhirnya lakukan, baik itu hal yang udah lama sering kamu lakuin, atau ada mungkin ada hal baru yang akhirnya kamu jadi menemukan sesuatu atau melakukan sesuatu. Coba deh, kamu cerita sama aku sambil teman-teman juga dengerin. Ini kayaknya sih bukan aku aja ya. Banyak dari teman-teman aku juga yang ngerasa hal yang sama. Aku tuh jadi ngerasa jadi bisa masak sih. Oh Karena ya? selama di rumah ini saking gak ada kerjaan jadi kayak rajin banget masak sendiri gitu kan. Oke, Jadi kayak lebih oke. gak tau ya lebih kreatif, lebih produktif juga gitu. Terus kayak di YouTube aku Mm-mm, juga lebih rajin. Dan mm-mm. mungkin yang aku ngelakuin beda, aku jadi suka beberes. Ternyata aku suka beberes gitu orangnya. Selama Beberes syuting masalah kan orang gak nggak ada ya, waktu. tapi Apa? nggak, bukannya beberesin masalah orang kan? Aduh, kalau itu udah kebanyakan deh. Terus itu menarik sih, maksudnya kan berarti kan banyak hal-hal baru yang akhirnya kamu secara nggak sadar gitu, oh ternyata gue bisa gini, bisa gitu ya. Eh,
Iya, iya. contohnya masak itu awalnya gimana akhirnya kamu terus akhirnya jadi masak gitu. Karena kan banyak waktu luang kan. Jadi kayak, aduh pengen bikin Hmm, kue deh yang agak ngabisin waktu banyak gitu kan. Jadi kayak hmm, hmm. eksperimen-eksperimen gitu. Terus akhirnya jadi ketagihan, kayak seru juga ya ternyata gitu. Terus akhirnya jadi Iya. suka masak. Biasanya favoritnya masak apa nih? Maksudnya dari berapa lama ini kira-kira udah pernah masak apa aja nih? Aku tuh sempat bikin video juga sih di YouTube. Aku tuh Oh masak, ya? Eh, iya, cookies eh. gitu, cookies. Terus juga Oh, apa takjil, kan lagi puasa kan. oh Jadi iya iya kangen iya, sama lagi puasa. rumah. Kangen sama Oh, rumah, oke. jadi bikin takjil sendiri. Iya sih, kayak suasana-suasana kayak gitu ya, apalagi lagi bulan puasa, ya kan? Hmm. Ini kamu puasa kan? Lagi Aku udah puasa nggak? lagi enggak dan udah malam di sini. Oh, oke. Oh iya, ini kamu bukan, oke teman-teman semua. Jadi Manda ini bukan lagi di Indonesia, dia lagi berada di mana? Coba sebutin. Aku lagi di Sydney, lagi di Australia. Oke, pengen tahu dong kondisi di Sydney sekarang gimana kan? Kemarin juga sempat di lockdown tuh. Cuman katanya aku dengar pantai Bondi udah mulai dibuka. Nah, itu sekarang situasinya kayak apa dan sebelumnya kayak apa? Kamu juga udah Aku, berapa lama di sana? kalau aku sih udah 2 bulan lebih, udah mau 3 bulan di Tuh, sini. oke. Dan waktu itu sih sempat yang tutup tutup semua sih kecuali supermarket gitu kan. Cuman sekarang-sekarang ini yang Hmm, aku dengar memang udah mulai sedikit-sedikit mau dibuka. Kayak toko juga di depan oke. di mall udah pada buka sedikit-sedikit, salon udah buka. Terus Hmm, juga toko-toko yang hmm, kecil, toko baju, hmm. toko sepatu udah buka juga di sini. Oh Terus gitu. kita juga sekarang udah dibolehin ngumpul bareng-bareng maksimum tuh 10 orang gitu. Oh, tapi ada tetap ada jumlah Tetap ada tertentu kan, nggak bisa yang. iya. Tapi Belum itu belum. kan itu udah berlaku dari berapa bulan yang lalu kan? Di Australia lebih dulu apa enggak ya kalau nggak salah? Apanya? Lockdownnya? Eh, Ya, lockdownnya udah lebih berapa lama? Udah 2 bulan? Enggak, belum. iya ya, kayaknya udah 2 bulan lebih deh. Karena pas aku datang ke sini tuh aku udah self karantin sih 2 minggu gitu. Oke, oke. Hmm. Berarti kan kalau 2 bulan sekarang bulan apa nih? Bulan Mei, April, Mm-mm. Maret. Berarti dari bulan berapa tuh kamu? Berarti Februari. Kayaknya April, Eh, apa April Maret? ya? April ya? Kayaknya April deh. April. Aku udah lupa. Oke. Iya sih, apalagi kalau lagi di Australia gitu, drama pasti ya nggak terlalu berasa ya masa-masa kayak puasa, Lebaran. Makanya kamu Iya. kangen sama rumah kan Jakarta, ya Oh, kan? oh, Jadi kangen kayak banget ada sih. sesuatu yang hilang. Iya. Iya, Jadi pasti. oke, terus em, oke. Jadi kira-kira kamu ada rencana kembali? Maksudnya planning untuk balik tuh kapan, Man? Maksudnya planning untuk akhirnya gue mesti balik nih ke Indonesia atau memang benar-benar nunggu suasananya benar-benar oke di Indonesia juga oke baru kamu balik? Sebenarnya sih nunggu suasananya oke dulu. Cuma kalau planning awalnya aku Oke. bilang tadi tuh sebenarnya Agustus tuh udah harus balik buat syuting film baru gitu kan. Tapi karena mereka Iya. juga belum ada konfirmasi, jadi kayak masih belum bisa bertindak juga sih, masih kayak bingung. Masih nunggu Iya. kepastian. Memang semua sih lagi kayak gitu. Kayak aku aja kan lagi produksi, terus ada beberapa yang lagi syuting. Terpaksa di hold. Yang produksinya MNC sendiri kita stop gitu kan. Itu pun kita benar-benar masih menunggu sampai dari keputusan pemerintah kira-kira kapan yang paling aman untuk kita bisa mulai Hmm. beraktivitas lagi. Ya pokoknya Rencana sih aku kapan? doain mudah-mudahan semua nih berjalan lebih cepat. Tapi Gimana gimana man? udah pernah, udah Halo, pemerintah udah kasih tahu halo. belum? Halo? Putus-putus tadi. Oh sorry. Iya tapi udah ada Oke, ke ya. kemungkinan tanggal berapa gitu, apa bulan apa gitu nggak, Om Lukman? Sebenarnya sih Atau kan kalau dari pemerintah daerah sih PSBB atau pembatasan skala mm, apa pembatasan sosial berskala besarnya kan sampai 22 Mei nih. Tapi kan kita nggak tahu mm, juga nih. Problemnya adalah waktu itu sempat turun 3 hari, tiba-tiba naik lagi gitu. Nah, uh, mudah-mudahan sih pengennya lebih cepat. Tapi kan dari pemerintah juga udah mulai ada tuh tahap-tahapan mulai apa dulu yang boleh, nanti apa iya bulan itu iya. pun baru di bulan Juni kalau nggak salah. Kayak mall aja tuh baru bisa buka di bulan apa. Habis itu juga baru salon bisa buka, baru apa yang lain yang bersentuhan langsung.
Iya sih, Gitulah. harus Ya, pelan-pelan. tapi ya harus pelan-pelan. Bener harus pelan. Oke, Manda. Kemarin kan kamu sempat syuting sama MNC Pictures ya, Ranah Tiga Warna ya. Kamu bisa Yap. ceritain dikit nggak sih tentang film itu dan kira-kira karakter kamu di situ tuh sebagai apa dan gimana gitu, dan juga mungkin kamu bisa cerita proses syuting karena kan memang proses syutingnya itu kan di Belanda ya, lebih ada yang di Bandung kalau nggak salah ya, Hmm, di ada yang di Bandung Bandung. terus juga ada yang di Belanda ya. Boleh nggak kamu cerita share ke kita dan teman-teman yang lain? Kalau film Mana Tiga Warna sih, Om Lukman juga main deh, ya kan? Ah, Atau aku juga. masa sih? Oke, pokoknya Mana Tiga Warna, sehingga itu menceritakan tentang perjuangan seorang apa si Alif ini ya, perjuangan si Alif ini dalam Ya. apa mengejar cita-cita dia sebagai pelajar. Dia banyak apa ambisius banget orangnya gitu, tapi throughout the journey tuh banyak banget lah namanya challenges yang dia hadapin gitu. Dan aku sebagai Raisa di situ sebagai temannya Alif yang selalu kasih dia motivasi, yang selalu support dia gitu. Dan karakternya sendiri sih sangat menarik ya. Dia ceritanya tuh di sini kan Mm-mm. penari ini ya, tari Minang ya, dia bisa nari Minang gitu. Iya, iya betul Jadi betul. Nah. penari, dan aku sebenarnya sama sekali nggak ada basic nari. Jadi ini satu hal yang menarik banget sih dari karakternya Raisa. Dan syutingnya juga aku banyaknya di Bandung sama di Belanda, dan seru banget Mm-mm. sih karena pemain-pemainnya juga asik banget. Iya. Ini kalau ini berarti film kamu sama Jeffrey ini film keberapa ya? Jeffrey, maksudnya sama Arbani belum pernah kan? Belum, Sama ini Arbani pertama kali. pertama kali kamu sama Arbani ya. Terus siapa aja? Ada Arbani, ada kamu, ada siapa lagi? Ada Ada Rasya ya. Rasya, ada Ah, Rasya, ada Raim Laude. dan nah ya Laim Laude gitu kan. Oke. Selama syuting di Belanda gitu terutama gimana tuh Man? Maksudnya waktu itu lagi musim apa ya di Belanda ya? Waktu itu tuh aku tuh lagi enak, lagi agak panas deh. Pokoknya lagi summer deh setahu aku ya. Pokoknya Bukannya bulan masih ada dingin-dinginnya deh, kalau nggak salah ya. bulan September ya? Atau ya September kan Kalau aku nggak salah berangkat. tuh ya menjelang dingin. Jadi dia udah bukan yang terlalu summer, tapi udah mulai masuk. Seingat aku sih gitu ya. Mau fall ya. Jadi tuh singkat aku tuh Iya iya seminggu iya. sebelum aku balik ke Indonesia baru mulai dingin. Iya iya betul 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 betul. Uh-uh, Heeh. Terus Soalnya kayak kenapa? pas aku di Belanda, padahal aku nggak pergi kan, emang nggak ada. Iya ya nggak ada. Om Lukman di Bandung Iya, ya? iya aku yang di Bandung, aku yang di Bandung. Bandung. Nanti teman-teman bisa lihat aja aku main sebagai apa bersama Iya, Amanda. Jadi aku boleh cerita sedikit. Aku pertama kali main film bareng Amanda itu di Jailangkung. iya. Jalangkung Jadi papa aku ya. satu, ya Jalangkung dua. Kebayangkan bapaknya begini kok anaknya bule banget. Nah itu untungnya tertolong karena ibunya Wulan Guritno. Bang Ritno. Jadi jadi masih ada bule-bulenya. Jadi benar-benar aku pertama kali kenal Manda di situ gitu. Dan abis itu tuh kan dari sebelum Jalangkung sendiri kan Manda udah banyak sekali main beberapa film. Aku pengen tahu sebenarnya awal karirnya Manda di dalam film itu startnya di mana sih Man, dan mulainya gimana gitu. Kan kadang-kadang ada yang mulai dari casting atau ada yang mulai tiba-tiba banyak loh yang kejadian kayak gitu tiba-tiba ditemuin kamu mau nggak datang atau apa gitu. Kalau kamu sendiri prosesnya gimana sih masuk ke industri film? Oke, agak panjang sih. Jadi tuh awalnya Dipersingkat aku aja. sebenarnya, oke, aku tuh awalnya iklan dulu sebenarnya, Oke. model-model iklan. Kalau boleh Terus tahu baru iklan apa ya? pertama kali eh, Heeh. Kamu lupa ingat ya, nggak? coklatos deh And kayaknya. ya itu umur berapa berarti? Itu aku umur 12 tahun. 12 tahun ya. Oke dua oke. belas tahun. Ya. Terus baru Hmm. setelah itu aku sempat ditawarin untuk sinetron, tapi casting-casting dulu gitu. Tapi akhirnya Oke. dapet, dan baru setelah main sinetron beberapa kali ditawarin untuk casting film gitu. Cuman aku tuh awalnya sering Hmm. banget ditolak. Sering banget ditolak gitu. Oh, oh.
sampai akhirnya aku lupa usia berapa deh, kayaknya 14 tahun itu baru mulai main film deh. Dan Hmm. perannya sebenarnya kecil banget lah gitu. Jadi Oke. sebenarnya itu sih, itu baru Oke, mulai dari itu situ. menarik sih. Maksud aku kan pasti teman-teman juga ya, banyak juga yang pernah ada yang mungkin di sini yang ngalamin yang namanya proses casting. Nah, yang menarik kayak tadi kamu bilang nih, ternyata perjalanan kamu nggak semulus yang mungkin orang bayangin gitu. Terus tiba-tiba kamu pernah mengalami penolakan. Apa yang kamu rasain begitu kamu ditolak gitu? Jujur sedih, kecewa, sebel. Oke. Tapi jujur. Tapi aku ngerasa jadi kayak motivasi aku sih. Kalau aku pribadi kayak jadi oke, lihat aja nanti. Gue akan buktiin gitu. Jadi kayak aku Woi, kayak oke, mantap. aku kerja keras nih gitu. Hmm, Oke. Itu sih paling. Iya, maksudnya itu jadi penting sih buat aku karena jujur emang setiap orang prosesnya beda-beda gitu. Kayak teman-teman Iya. bisa lihat sendiri, Amanda juga oke start dari iklan, tapi dia masuk ke film juga nggak yang segampang itu juga melalui casting gitu kan. Melalui terus ada peran yang cuman kecil. Nah, apa sih yang sebenarnya memotivasi kamu banget gitu kan? Maksudnya kan berarti ini ada sesuatu yang memotivasi kamu banget sampai yang misalnya ditolak, hajar lagi, ditolak, hajar lagi, terus sampai peran kecil pun nggak masalah. Yang menjadi motivasi terbesar kamu tuh apa? Sebenarnya sih, aku bilang sih dulu tuh sebenarnya awalnya tuh mamah yang motivasi aku dulu untuk terjun ke dunia entertainment ini gitu. Cuma setelah Ya, aku udah ngerasain syuting gitu, aku ngerasa kayak ternyata seru juga gitu. And I like it, and I enjoy it gitu. Dan aku oke, pengen terus berkembang. Itu sih aku pengen terus berkembang, makanya aku just try my best gitu. oke. Yang waktu film yang kamu cuma jadi peran kecil itu gitu, itu kalau boleh tahu filmnya apa, sebagai perannya siapa gitu. Film ini apa? Ayah menyayangi tanpa akhir. Aku kayaknya Oh, ada oke, kayak berapa scene ya? Ya 10 atau kurang dari 10 scene gitu. oke. Kamu Jadi bermain teman nama siapa aja tuh? ada Om Ferdi Nuril, Oke, terus juga aduh banyak banget lagi. Aku lupa. banyak ya. Iya, iya menarik sih proses-proses kayak gitu maksudnya nggak yang terus gimana. Oke, terus akhirnya yang menjadi akhirnya titik balik dari semua itu. Oke kan kamu cerita bahwa ngalamin casting gagal, terus akhirnya ada peran kecil. Yang akhirnya pertama kali yang membuat kamu dikenal masyarakat luas tuh sebenarnya dari film apa? Dari film Promise, tapi kayak lebih ke Dirnatan deh. Waktu Oh, main sama jadi Jeffrey. Promise Promise dulu baru Dirnatan ya? Iya, Promise tuh Oke, oke, film pertama aku peran utama di Promise gitu. Terus Dirnatan tuh oke, kayak baru orang mulai kenal aku gitu. oke. And then how perasaan kamu akhirnya dapat peran utama di Promise tuh rasanya kayak apa? Rasanya sih jujur senang, tapi kayak ngerasa Hmm. punya beban yang banyak gitu. Kayak nggak tahu aku ngerasa terbebani juga karena ternyata jadi peran utama nggak mudah gitu. Karena kita kan di center of the movie gitu. Jadi kayak Iya, it was iya. really like a pressure for me. Tapi seru sih karena pemain-pemain yang lain juga sangat ngebantu aku juga. Oke. Kalau misalnya akhirnya di Dear Nathan kan kamu akhirnya banyak dikenal sama orang. Tentunya ada sebuah apa ya? Kalau aku bilang gitu ya, jujur gitu dulu awal-awal aku kan memang main film kecil, abis itu lama gak main film puluhan tahun, sampai akhirnya main film lagi, sampai tiba-tiba tuh ada di satu momen yang ada orang datengin minta foto gitu. Buat aku tuh jadi something yang aneh gitu karena nggak pernah ngalamin itu lagi. Nah, kamu as Amanda Rose gitu, tentunya begitu banyak dikenal orang, perubahan-perubahan apa yang paling signifikan dalam hidup kamu yang mungkin awalnya kamu ngerasa awkward atau apa, tapi akhirnya terus ya udah emang ini jalannya atau gimana? Boleh cerita nggak, Man? Aduh, banyak banget sih. Apa ya? Mungkin sama sih yang tadi yang Lukman bilang gitu. Sekarang tuh kalau misalnya aku misalnya mau ke mall gitu di Jakarta, em, kadang
apa ya, aku seneng sih gitu, maksudnya orang kenal aku bisa bikin orang seneng juga gitu kan, mereka minta foto segala macam. Cuma kadang jadi apa ya, suka nggak nyaman sendiri gitu loh, karena jalan Hmm, sedikit hmm. misalnya orang ngeliatin gitu, terus ntar minta foto padahal akunya lagi nggak mood atau lagi belum siap lah gitu, atau lagi pengen sama keluarga nih gitu. Tapi Hmm, kadang ngalamin yang kayak gitu itu tuh kadang suka kurang nyaman, paling kayak gitu-gitu okay. sih. Yang agak And then signifikan sih. how you to handle it? How Um, apa ya? Kalau aku sih biasanya aku suka, um, aku juga bingung ya. I usually just deal with it, which is not good. hmm, Tapi biasanya sih aku suka langsung ngomong ke mereka kayak, oh nanti dulu ya, aku lagi mau makan dulu nih sama keluarga aku. Aku suka ngasih pengertian ke mereka sih. Cuman oke. ya itu sih paling yang aku lakuin. Oke. Itu kalau kamu ketemu ini based on my experience also gitu. Kalau kamu ketemu sama orang yang memang bisa ngerti itu enak. Pernah nggak ngalamin ketemu yang bener-bener fans yang nggak bisa memahami itu? Nah, itu apa yang kamu lakukan gitu? Jujur aku tuh orangnya gak enakan ya. Jadi Oke, kadang tetap ya udah, namanya aku juga nggak mau disappoint orang gitu kan, aku tetap ngeladenin gitu. Cuman ya akan sangat baik sih kalau misalnya penggemar kita juga bisa ngehargain privasi kita gitu, ngasih spasi juga oke. gitu sih. Ya itu penting sih karena gimana pun juga kadang-kadang ya kita punya privacy juga sih. Kita perlu waktu-waktu yang memang I need to time for myself atau sama Iya. keluarga atau apa. Menarik, menarik. And then how eh, pandangan kamu apa sih kamu menganggap fans itu buat diri kamu tuh apa dan siapa gitu? Kalau fans sih menurut aku mereka adalah they're my supporter sih. Mereka yang salah satu alasan kenapa aku masih ada di sini juga, dan that's what motivates me juga untuk kayak misalnya YouTube aku rajin di YouTube karena fans-fans aku ternyata suka dengan konten aku, dan mereka tuh Ya, jadi ya. salah satu motivasi aku juga gitu. Dan mereka tuh kayak gimana ya, kayak protection aku juga loh, karena kalau banyak haters nih, misalnya aku ada haters juga, nah fans-fans aku nih suka yang ngelindungin aku, mereka suka yang fight buat Oke, aku gitu, jadi kayak oke, seneng banget sih gitu ada mereka. oke. Nah, ini juga jadi tantangan juga sih buat kita di masa sekarang itu bahwa kita kan sekarang hidup di dunia digital yang sebegitu meriahnya gitu ya. Terutama kayak tadi kamu ngomong haters gitu. How kadang-kadang kita punya sosial media yang akhirnya mungkin nggak semua orang akan selalu suka sama kita gitu. Tapi ada Iya. orang-orang juga yang pastinya juga nggak suka gitu. Gimana cara kamu ngadepin netizen-netizen yang mungkin kadang-kadang terlalu berlebihan atau kelewatan gitu di sosial media itu gimana, Man? Ini sebenarnya juga salah satu hal signifikan yang terjadi juga sih setelah yang main film Dirnatan itu, aku jadi lumayan dapat beberapa orang yang nggak setuju lah, mungkin kebanyak yang against aku gitu sih. Dan awalnya tuh aku sempet drop banget, sempet kadang nggak terbiasa kan, nggak terbiasa dengan Ya, attention segitu banyak dari orang, dan ya. banyak juga yang nggak agree dengan aku jadi kayak sempet yang nangis, terus ngadu ke I mama see. gitu. Pasti kayak Oke. I try not to care, tapi sometimes kalau terlalu banyak tuh kita kayak without us noticing kita emang ke pressure juga gitu. Tapi yang aku bilang tadi, karena masih ada fans-fans aku juga ya, mereka selalu support aku. Terus juga kalau aku tuh ngeliatnya kayak, ya kita nggak pernah bisa membuat semua orang tuh satisfied gitu. Aku ngerasanya gitu Hmm. sih, kayak there's always gonna be someone that's against you gitu. Mau lo jadi artis atau enggak, pasti selalu ada orang yang nggak setuju aja gitu. Jadi kayak, ya aku ngeliatnya kayak walaupun ada haters, tetap aja aku ngeliat the positive side. Banyak orang yang masih peduli sama aku gitu. Jadi kayak ngapain peduli sama haters gitu aja sih. Aku langsung block. Gitu. Dengar ya para haters. Dia kalau enggak ya emang paling simple ya mungkin ya blok gitu. Iya. Ya, ya jadi aku senang nih kadang-kadang ada share-share kayak gini. Jadi biar teman-teman tahu juga bahwa kita juga ngalamin yang namanya ups and down, nggak yang selalu di level-level yang level-level yang selalu happy atau apa gitu. Yang mungkin teman-teman nggak tahu, misalnya tiba-tiba Manda lagi moodnya lagi kurang bagus karena ada sesuatu yang terjadi. Itu jadi ya salah satu benar nggak sih? Jadi salah satu yang harus kita hadapin dan salah satu resiko itu sebagai Iya. orang yang
dikenal itu pasti akan Iya, selalu begitu kan? iya, Iya, bener banget sih. iya nggak sih, Man? Apalagi kamu nih masih muda nih, kamu pasti akan ngalamin banyak hal yang lebih panjang lagi gitu kan? Iya, aduh, pasti, Oke, pasti. Man. Em, waktu jadi kalau kita ngomong ups and down ya, apa sih yang menurut kamu dalam proses hidup kamu di dunia acting ini sendiri yang berada pada di posisi yang tinggi dan di posisi yang rendah gitu. Di hal-hal semacam apa itu terjadi di di profesi kamu sebagai seorang pemain film gitu. Kalau aku sih yang aku ngerasa ups and down-nya ya, kalau ups-nya sih menurut aku perbedaan yang aku rasain, aku jadi kenal lebih banyak orang lagi gitu, terus lebih banyak Hmm, experience juga, belajar banyak hmm, hal baru juga gitu kan. Apalagi kan hmm, kalau setiap film kan beda karakter gitu, jadi kayak dapat ilmu baru juga gitu, pengalaman baru, dan it's really fun. I really enjoy doing that gitu. Cuman hmm. down-nya tuh aku ngerasa jadi kayak kadang aku nggak punya waktu untuk diri aku sendiri, dan gak punya Oke, waktu juga untuk orang-orang terdekat aku. Itu sih aku ngerasain banget, kayak oke. aku jadi semakin jauh dengan sahabat-sahabat aku, jadi nggak punya waktu buat mereka, dan bahkan kadang aku jadi kayak suka lose control gitu, karena aku ngerasa mungkin karakter, entah itu karakter yang ada di film aku yang has driven me away, atau Hmm. mungkin karena aku capek jadi kayak I'm losing control. Itu sih yang aku rasain. Oke, nih ada yang Itu muncul nih. Coba nih. anaknya Om Lukman. Nah, tuh Tante Manda. Lucu Tahu aja banget. Tante Manda. Tante Manda lagi ada di Australia. Dia lagi nggak ada di Indonesia. Nih kita ngongol tiba-tiba kayak begini nih. Oke, I Lucu need to banget. talk. Papa mesti ngobrol dulu ya. Nanti kita main lagi. See you, bye. So cute. Thank you. Ya, terus ada nggak sih sebenarnya komplain-komplain dari yang tadi kamu bilang, misalnya sahabat-sahabat kamu akhirnya merasa bahwa, oh Manda udah kayak gini, jadi nggak ada waktu buat gue. Itu ada nggak sih, Man? Ada sih, ada sih. Cuman yang aku bilang tadi, kayak aku sih ngerasanya sih lebih satu ya, I don't really have time for them gitu. Cuman lebih kayak for myself juga nggak ada time gitu sih yang aku rasain. Makanya sekarang bersyukur juga di isolate, jadi kayak punya waktu untuk untuk diri aku sendiri juga gitu, self care. Iya sih, bener-bener. Makanya tadi aku mau mikir bahwa pada saat di isolasi ini justru akhirnya kamu punya waktu buat diri kamu sendiri kan. Iya, Dan it's a good thing. you can explore another Ya, things dari hidup kamu kan. iya benar Iya banget. Kayak nggak sih? bisa ngembangin diri juga. Iya, kayak aku aja akhirnya jadi banyak waktu main sama anak-anak Anak-anak. sebenarnya itu jadi iya dan akhirnya tahu perkembangan mereka lebih Iya, iya. detail gitu kan karena everyday ketemu ngajarin mereka online school dan segala macem. Iya, iya, online school. Iya. Oke, Man. Tadi kan Amanda bilang bahwa awalnya kan dari mama yang akhirnya mau masuk kamu ke entertainment gitu. Em, waktu itu sebenarnya oke, kan banyak juga memang orang tua kadang-kadang punya keinginan untuk anaknya jadi ini jadi itu. Pada saat kamu diajak seperti itu, kamu ngerasa dipaksa atau memang kamu juga suka? Kalau aku jujur, anaknya tuh emang dari dulu nurut. Jadi tuh anaknya tuh Nurut, nurut, lempeng bener, gitu. bener nurut. Di film yang aku jadi bapaknya juga nurut banget. Iya kan? Aku nurut anaknya gitu kan. Jadi mamaku sih, kenapa mamaku seperti itu, kenapa alasan mamaku mau aku masuk ke dunia entertainment, karena aku tuh sebenarnya awalnya anaknya tuh pendiam banget dan introvert dan takut ketemu orang. Aku tuh beneran Coba, pemalu. tar lu, temen-temen yakin Amanda pendiam? Hah? Nih, masa sih? Aduh, sumpah Ya oke, nggak beneran. apa-apa. Oke, Aku terus, tuh terus, terus. sepemalu itu. Mamaku tahu, Hmm, makanya mamaku bilang kayak, oh ini nggak bisa nih. Makanya mamaku dari dulu sih emang suka kayak ikutin aku les, misalnya les apalah yang maksudnya berinteraksi sama orang. Terus juga makanya mamaku push aku untuk kayak entertain supaya aku keluar dari comfort hmm, zone aku sih. Dan oke, I guess that's really helpful. Membantu banget sih. oke, keren, keren. Berarti kan sebenarnya mama kamu tuh juga mungkin dulu ngelihat pertama awalnya dari sesuatu yang wah ini anak gue nih agak pendiam atau malu, kayaknya gue harus aja. Tapi sebenarnya juga akhirnya secara ini kamu harus terima kasih tuh mama sama mama kamu akhirnya Iya, kamu bisa berada di posisi yang sekarang kayak gini ya.
Iya. Salam buat Bah, mamanya, aku juga udah lama nggak ketemu kan. iya. Bener-bener semuanya berhenti, jadi semua nggak bisa ketemu. Oke, Man. Iya. Kan di awal-awal tuh kamu selalu dipasangin sama Jeffrey Nichols ya. Semenjak dari Dear Nathan atau dan segala macam gimana gitu. Itu maksudnya aku pengen tahu aja gitu dari kamunya sendiri, apa ngerasa mungkin ya satu dua oke nggak apa-apa, tapi setelah berapa kali gitu menurut kamu ada nggak sih sebenarnya, aduh kok gue terus-terusan sama dia atau gimana gitu. Kalau aku sih, sebenarnya jujur nggak ada masalah. Cuman yang aku ngerasa ada Hmm. masalah tuh justru netizen. Netizen yang suka pada julid, yang kayak, Bentar, ini menarik nih, menarik. Coba aku jujur aku nggak orangnya nggak pernah tahu soal gitu-gituan. Jadi ini sekalian boleh lah ya. Jadi aku pengen tahu kenapa netizennya itu kenapa emang? mereka tuh ngerasa kayak, mungkin apa ya, mereka tuh kayak aduh nggak ada pemain lain apa, kenapa mereka mereka terus sih gitu, mereka yang ngerasa ke disturb sama kita berdua terus nih gitu. Cuman kalau aku sendiri sih sama Nicole kayak ya udah malah seru, karena kan kalau misalnya making chemistry sama orang yang udah dikenal lebih nyaman kan, lebih Iya enak ya. juga gitu. Jadi aku malah senang, Nicole-nya juga senang gitu. Cuma karena netizen ini suka pada julid gitu kan, jadi kayak kita yang kayak apa kita udahan dulu ya, jangan maksudnya kita kita terus kayaknya orang bosen deh gitu. Cuman yang Hmm. aku apa namanya, Om Slamet waktu itu pernah bilang juga kalau misalnya em, kita tuh sebenarnya apa ya, selama kita katanya sih selama kita bisa memerankan karakter yang beda walaupun orangnya ini lagi, tapi kalau misalnya kita karakter yang bisa ngebedain dengan suasana yang beda, kayak feel-nya juga jadi beda gitu, orang juga nggak jadi bosen katanya segitu. Makanya juga kemarin sempet yang aku ada 8 film sama Jeffrey deh kayaknya. Iya, banyak banget kan? Mm-mm. Jelangkung gitu Iya, kan. iya. Ya, itu bener sih Om Slamet ngomong dulu. Jadi dulu tuh ada yang namanya, ya mungkin kamu kenal lah Tante Widiawati sama almarhum suaminya Sofan Sofian. Itu pasangan yang sering banget dijadiin satu. Dari awalnya bukan pasangan, dijadiin satu film, pacaran, sampai akhirnya nikah dan selalu main bareng gitu. Ini Bareng jadi ya. menarik. Om, ya Om Slamet dulu gue juga sering di main bareng sama Ibu Christine. Nih Iya, buat ya, temen-temen tahu. seperti Jadi itu. Bu Christine sama Om Slamet tuh dulu ada film Cinta Pertama. Abis itu mereka lumayan Iya, sering iya. main bareng. Kalau aku ada, tapi nggak sama cewek. Jadi sama Rifnu Wikana. Selalu Oh sama iya, dia tuh, tahu, tahu. Om Rifnu. Iya, Sampai aku iya. bercanda, kayaknya kalau ada PH yang mau kita syuting, kita bikin paket aja berdua, harganya lebih murah. Harga paket. Iya, iya. Tapi Harga seru kan paket. kalau udah kenal. Iya, iya. Oke, Man. Buat kamu syuting film itu di pada saat syuting gitu, dari semua prosesnya ya, kita nggak ngomong tentang lokasi syuting, tapi proses apa yang membuat kamu paling menarik buat kamu dalam sebuah proses syuting atau pembuatan film? Um, prosesnya sih menurut aku semuanya menarik. Yang paling menarik itu Hmm. waktu reading ya. Waktu reading, Hmm. ketemu dengan pemain-pemainnya gitu kan, ada yang udah kenal, ada yang belum kenal, terus mengenali apa karakter baru gitu, terus kayak nge-explore karakternya, terus di rumah juga nanti aku pelajarin skripnya, kayak it's very interesting gitu, kayak aku nggak tahu kenapa semakin hari tuh kayak semakin banyak hal yang aku bisa temuin dari skrip gitu, kayak I don't know, I feel like there's just so much to explore, dan itu yang sangat menarik sih. Oke. Pak, kalau menurut kamu acting itu sendiri buat kamu apa eh, ininya? Aku tuh ya kadang suka ngerasa kayak bersyukur banget jadi actress karena aku jadi bisa ngeluarin emosi-emosi aku tuh yang terpendam gitu. Iya gak sih? Aku dramatis banget. Tapi iya kadang ngerasa kayak jadi platform untuk aku bisa nuangin emosi-emosi aku. Mungkin dari masa lalu aku bisa Oke, aku tuangin di film gitu. Jadi it's very oke. interesting. Iya, 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 benar juga sih. Kadang-kadang itu menjadi sesuatu yang menarik gitu. Tiba-tiba ada di posisi ini, tiba-tiba ada di posisi itu Iya. gitu. Iya sih. Oke, kemarin kalau boleh aku tahu sebelum sebelum akhirnya yang syuting terakhir yang rambut blondie itu, tapi itu udah selesai. Udah, itu untungnya
pas banget. Itu kan syutingnya di Belanda juga. Jadi Hmm. pas kita balik ke Indonesia, besoknya itu Belanda udah di lockdown. Oh my God, Jadi pas banget. untung banget sih, udah selesai. Hmm. Oke, sama kayak sekarang aku mau tanya gini, Mbak. Oh, maksudnya kenapa aku ngarahin juga tentang Blondie itu apa? Kan bisa dibilang kan karakter muka kamu ini kan Indo ya. Maksudnya pernah nggak sih kamu ada nggak sih tipikal-tipikal karakter yang akhirnya kamu merasa kok karena gue mukanya begini selalu karakternya kayak begini atau malah buat kamu itu sesuatu hal yang gue beruntung banget nih punya karakter yang seperti ini gitu. Gimana, Man? Um, Apa ya? Kalau aku sih ngerasanya bukan muka Indonya, tapi lebih ke um, mukanya kayak anak muda. Jadi emang masih muda sih, masih bocah. Sama, Cuman sama, sama. Aku juga muda. Mudah-mudahan muda terus maksudnya. amin. Iya, jadi kayak dapat filmnya tuh yang remaja terus, yang SMA terus gitu kan. Cuman kemarin sempet sih yang Blonde itu sebenarnya udah kuliah sih. Cuman kayak mostly my movie tuh selalu kayak anak SMA gitu. Itu Hmm, sih hmm. aku rasa. Dan apa Kira-kira ya? apa sih? Kenapa? Gimana gimana? Sorry. Kenapa terusin Enggak aja sih. tadi? Oke. Jadi kalau misalnya kamu misalnya tiba-tiba pasti kan tiap aktor gitu aktris punya cita-cita. Gue pengen deh meranin yang kayak gini. Cita-cita kamu di seperti itu ada nggak apa gitu? Gue pengen meranin ini dong setelah ini kayak gitu. Banyak sih, banyak banget. Mungkin aku pengen dapetin karakter yang bener-bener kontras. Satu Kon hal lagi. Gara-gara muka aku kan kayak anak baik-baik. Aku gak tahu kenapa kata orang gitu. Kayak mukanya tuh kalem. Aha, Jadi aku selalu dapet film aha. tuh yang pasti apa ya, kayak anak baik-baik gitu. Aku tuh pengen dapetin yang kontras gitu. Yang mungkin lebih kayak entah itu yang bandel atau yang emang beneran kayak rebellious banget gitu. Dan pokoknya yang beda Oh, banget lah oke. sama karakter sebelumnya. Dan aku pengen banget sebenarnya main film yang bener-bener kayak effortless banget, yang beneran aku tuh di film itu nggak perlu pakai makeup nih gitu. Jadi kayak beneran yang apa ya, gimana ya bilangnya ya, kayak realistik banget gitu. Ya ya Aku ya nggak ya tahu. ya ya. Ya. Ya mudah-mudahan ada produser-produser nih yang dengerin Iya. maunya kayak uh, kan Om itu Lukman kayaknya cita-cita. langsung gitu. Bisa 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 dipikirin. Ntar coba aku bikin cerita ya, sesuatu yang menarik juga ya kalau mana tiba-tiba dibikin jadi psikopat gitu atau Pengen banget. ya kan seorang yang sepertinya baik tapi ternyata di belakang itu merencanakan banyak hal yang kurang baik Iya, gitu ya. pengen. Kalau misalnya tiba-tiba nih, ini ekstrim aja pertanyaannya. Kan kadang-kadang kita aktor kadang-kadang pengen sesuatu yang, wah gimana. Tiba-tiba ada yang nawarin jadi laki-laki, mau nggak, Mas? Tapi cewek jadi laki-laki apa emang jadi laki-laki? Nggak, jadi laki-laki di film itu. Oh, bisa ya? Everything, semua bisa kalau di film. Aku sih mau aja sih. Mau Iya, banget sih. nggak ini aku cuman pengen tahu aja intermezzo gitu. Jadi dulu tuh pernah ada ada film apa ya? Aku lupa gitu. Jadi jadi ada film kalau nggak salah Hairspray apa John Travolta itu meranin jadi ibu-ibu yang gemuk gitu. Tapi dia bukan bukan pura-pura jadi perempuan di film itu. Memang meranin perempuan gitu. Oh, Itu kan keren juga. jadi sesuatu dan challenging banget gitu. Iya, iya, iya. Itu on another level sih itu kayaknya. Bener. Seberapa kalau aku kalau pengen tahu gitu kan kamu masih muda ya, maksudnya eh, kamu tuh melihat challenge tuh atau tantangan itu sebagai apa atau seperti apa? Kalau tantangan sih menurut aku itu kayak like it's like a space for me to grow. Aku ngerasa Oke. dengan adanya tantangan tuh jadi kayak itu chance untuk aku emang untuk bisa ngembangin diri aku. Ibaratnya tuh kayak tangga gitu loh. Kalau ada tantangan tuh berarti ada tangga. Jadi kalau misalnya aku bisa ngelewatin tantangan itu tuh kayak aku tuh improving myself gitu sih aku ngerasanya. Oke, oke. Terus pengen tahu juga kayak kayak misalnya let's say
dari sekarang nih industri film Indonesia yang kayak gini sekarang. Kamu ngelihatnya industri film Indonesia sekarang tuh seperti apa dari sudut pandang seorang Amanda yang masih muda tapi udah lumayan punya banyak film gitu. Eh, industri film yang sekarang maksudnya sekarang kan, bukan Ya, kayak yang ya kamu ya yang sekarang, yang maksudnya kan kamu masuk yang sekarang ini ya. Itu kamu ngelihatnya seperti apa industri film Indonesia? kalau aku sih ngerasanya setiap tahunnya kayak sangat berkembang banget ya sih. Aku ngerasanya Hmm. kayak kemarin juga beberapa superhero movies yang kualitasnya sangat bagus juga gitu. Like quality wise, it's like getting better. Oh, kalau Um, kalau nggak salah yang aku main ya, yang aku main bukan? oh Kalau nggak iya, salah. oh iya, oh my god. Thank you, thank you, Iya, thank you, iya. thank you. Iya, gitu kan. Aku Hmm, ngerasa kayak ya ampun ini kayak bisa compete sama sama film-film di luar gitu. Oke, oke. Aku ngerasain Terus banget sih. secara penonton, kamu lihat masyarakat Indonesia sendiri ngelihat film Indonesia seperti apa? Aku sih ngerasa penonton tuh udah like they're getting apa ya more critical juga sih dengan film-film kayak mungkin banyak film-film klise yang sekarang tuh aku ngerasa penonton tuh udah notice sama hal itu mereka tuh udah nggak bisa nerima mereka tuh yang kayak very critical with movies now Ya. which is really good jadi bikin kayak Mhm. industri film juga meningkatkan ininya mereka gitu standarnya mereka sih. Iya, betul sih. Cuman ya kita ngalamin situasi kayak gini yang akhirnya bioskop pun tutup gitu ya. Nah, Iya ya. harapan kamu nih setelah setelah ini gitu ya, maksudnya mungkin kamu bisa ngobrol juga sama teman-teman yang ada di sini. Harapan kamu setelah ini berakhir, pengennya seperti apa sih buat harapan buat ke penontonnya gitu, ke masyarakat Indonesia? Hmm, kalau aku sih maksudnya ke masyarakat Indonesia buat film Indonesia Iya, atau maksudnya kan bahwa memang situasi sekarang mengharuskan kita semua berhenti nih, produksi film berhenti, bioskop berhenti, yang otomatis industrinya pun berhenti gitu. Nah, tentunya kan padahal sebelumnya nih kita udah punya appreciated yang lumayan yang sangat tinggi dari penonton Indonesia gitu. Harapan kamu setelah ini berjalan kembali, apa yang kamu harapkan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia untuk mensupport ini lagi gitu? ya pastinya Hmm. sih pastinya untuk as simple as going to bioskop lagi sih untuk Ya, tetap apa mensupport film Indonesia gitu dan yang aku lihat sebenarnya yang mungkin problemnya masih sampai sekarang sih banyak dari penonton kita tuh justru mereka suka kayak underestimate our own movies aku ngerasanya gitu kayak banyak oke. yang ngerasa um, film Indonesia kayak I don't know they very underestimate film Indonesia gitu dan kayak enggak gue mau nggak pernah nonton film Ya, Indonesia ya. gue sukanya film Barat gitu kayak it's very disayangkan Hmm. gitu karena kita sebagai orang Indonesia harusnya mensupport our own industry gitu biar bisa sampai keluar Ya, gitu ya, bisa bisa ya. compete sama yang di luar itu sih aku bilang harus diperbaiki. Tapi menurut kamu film Indonesia dikempit sama film luar tuh seperti apa? Maksudnya kamu sebagai pelaku industri, kamu juga sebagai orang yang juga melihat film-film luar gitu. Mm-mm. Um, aku bilang sih kayaknya ada banyak banget kan film-film Indonesia juga yang apa ikutan festival film di luar negeri gitu kan kayak filmnya Om Lukman juga kan kemarin tayang di luar negeri juga gitu dan banyak dapat Mhm. a lot of appreciation juga dari di luar negeri gitu dari media-media sana juga gitu and I feel like Hmm. dari segi cerita and everything like we can totally compete. Amin, iya. Ya sebenarnya sih masyarakat luar, terutama juga industri film luar, sebenarnya udah cukup melihat film Indonesia sebagai sebuah potensial juga, Ya. bukan hanya dari sisi artnya aja, dari karyanya, tapi termasuk potensial market juga untuk mereka masuk gitu kan. Dan bahkan aku sih berharap mudah-mudahan mereka juga semakin banyak yang datang ke Indonesia bukan hanya muter filmnya di Indonesia, tapi mereka syuting di Indonesia Iya, iya. sehingga bisa ngelibatin kita semua juga yang ada di Indonesia gitu kan. Iya, bener Ya banget. nggak sih? Man, ini pertanyaan simpel sih. Mau nanya, film-film yang membuat kamu jadi eh, apa ya? Kayak favorit kamu tuh film apa aja sih sepanjang masa menurut kamu my favorite movie gitu? Aduh, apa ya?
Indonesia atau luar atau Boleh, boleh Indonesia, boleh luar, nggak masalah. apa ya? Banyak banget sih. Ya, Hmm, mungkin satu, dua, atau tiga gitu. Hmm. hmm, recently sih aku lagi suka banget. Kayaknya semua orang juga suka deh. Sama Parasite. Ah, itu aku Oh, iya, 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 iya. aku amazed banget sih dan bangga itu kan juga it's one of the apa Asia movie gitu kan. Jadi kayak aku Iya. bener-bener suka banget sih itu. Gila. Iya sih, Parasite itu emang gawat sih filmnya. Sesuatu yang mungkin simple gitu sebenarnya. Cuman twistnya dan apa penggarapannya emang luar biasa sih. Nah, Keren. kira-kira for the next project nih, maksudnya kan tentunya kamu punya harapan-harapan gitu ya. Hmm, harapan kamu ke depannya buat diri kamu, buat film Indonesia sendiri apa, Man? Harapan aku sih untuk film Indonesia ke depannya pastinya selalu berkembang, terus Iya, juga apa ya, terus meningkatkan kualitasnya sih dalam segi apapun, mau itu art or the marketing or maybe iya, dari segi cerita, terus juga buat iya. pemain gitu. Dan kalau untuk aku sendiri sih pemain, aku ngerasa um, semoga sih aku bisa meningkatkan my acting skill juga gitu. And iya sih itu sih paling aku bener-bener pengen terus berkembang dan mungkin yang aku rasa juga penting banget film Indonesia untuk mungkin keluar dari comfort zone juga karena apalagi untuk Oke. genre remaja gitu kan kayak aku dapetin genre-nya yang mirip-mirip terus gitu yang drama-drama terus gitu dan aku pengen kayak lebih dapetin suatu hal yang beda gitu. Iya. Ini pas banget nih dari jadi ada pertanyaan dari @z_A-nya banyak banget. Nah, ketika tokoh yang diperankan berbeda 180 derajat sama diri sendiri itu gimana kira-kira? Aduh, kayaknya sangat penantang banget sih, tapi seru, aku pengen banget. Hmm. Iya, Cuman berarti Om itu Lukman salah gitu nggak satu. sih kalau misalnya Ya, kenapa? apa Om Lukman susah nggak sih kalau misalnya abis main film terus kayak suka ke bawah nggak sih karakternya gitu? Apa emang cukup di lokasi aja gitu? Atau kadang suka ke bawah? Oke, sekarang gantian gue di interview nih sama Anda. Aku Sebenarnya pengen sih, tahu. eh ya, ya. Sebenarnya di awal-awal itu terjadi banget sih, Man. Walaupun di sekarang juga proses itu masih ada gitu. Memang kita sebagai aktor kadang-kadang masuk ke satu karakter, tiba-tiba kan itu kan sesuatu yang karakter yang kita mainkan mungkin berbeda banget dari kita, tapi mungkin juga ada kemiripan gitu kan. Nah, pada saat kita masuk lagi ke situasi yang memang bukan lagi syuting, tentunya ada unsur-unsur yang terbawa, tapi levelnya tuh nggak kayak dulu gitu. Dulu tuh bener-bener yang lumayan keras gitu untuk kita bisa aku ngedobrak karakter apa yang aku mainin. Terutama untuk karakter-karakter yang sangat wah gimana banget gitu. Contohnya misalnya dulu pernah main di Sembilan Naga sebagai apa pembunuh bayaran, tapi pembunuh bayaran tapi yang melo gitu. Terus ada lagi yang di film di Jakarta Undercover yang bisa dibilang so antagonik yang aneh, kita antagonis yang aneh, atau di Naga Bonar atau di Recto Verso. Tapi itu akan dipelajari by proses sih, Man. Kita sebagai aktor akan tahu bagaimana cara kita untuk bisa melepaskan karakter tersebut gitu melalui sebuah proses. Nggak mungkin yang Iya, iya, iya. serta-merta langsung gitu. Dan aku yakin juga kamu kan seperti itu. Mungkin di awal-awal agak sulit, tapi makin ke sini semakin banyak kamu kalau syuting, kalau aku tuh selalu ngerasa tempat syuting adalah tempat aku belajar lagi gitu. Jadi pada saat aku belajar lagi, nemuin pola, oh kalau kayak gini bisa di kayak gini, gini kayak gini. Lebih yang kayak gitu sih, Man. Semua ada caranya sih. Tapi balik lagi itu by proses, nggak mungkin juga yang tiba-tiba langsung gitu aja. Kayak gitu sih, Iya, iya, iya. Menarik kira-kira. banget sih. Iya, menarik, menarik banget nih kalau kita udah cepet-cepet bisa syuting lagi gitu. Mudah-mudahan kita bisa syuting Iya, bareng lagi kan dengan karakter yang beda, ya kan?
Jangan Iya jadi dong. bapak lagi. Tadi aku dipanggil om, sebenarnya nggak asik ah. Om. Buat ntar orang-orang mikirnya aku udah umur berapa, padahal aku Aduh, seumuran Amanda kan. aduh. Papa Lukman gitu. Seumuran. Apa Lukman. By the way, di sana jam berapa ya, Mas? Jam 8 malam. Oh, udah jam 8. Oh, oke, oke. Ya, di Sydney sih. Dia berarti dia lagi nggak masih panas ya? Nggak terlalu panas kan kalau bulan kayak gini. Enggak, Udah mulai lagi mau masuk. dingin. Lagi mau dingin kan? Mm-mm. Iya, kalau di Australia tuh aku kadang-kadang Desember tuh panasnya minta ampun kalau di Sydney. Iya, panas banget Hmm. kalau Desember. Oke, Manda. Boleh nggak sekarang menjelang kita tutup nih pembicaraan ini kan karena sana juga udah malam. Apa sih yang bisa kamu sampaikan kepada teman-teman di Indonesia atau fans atau semua orang dalam menghadapi situasi seperti ini? Kira-kira apa yang paling baik kita lakukan gitu? Banyak sih sebenarnya. Mungkin menurut aku sih yang paling penting untuk sekarang ini kita ngelihat apa namanya musibah ini sebagai pembelajaran sih. Maksudnya aku ngerasa like it's time for us to actually um, apa ya have time for ourselves untuk um, yang aku bilang tadi sih kayak dengan isolation ini aku jadi punya waktu untuk diri aku sendiri dan aku jadi I take it really positive. Aku ngerasa kayak yang tadi Om Lukman bilang di masa-masa seperti ini jadi bisa punya waktu buat keluarga gitu. Jadi aku ngerasa selalu ada hal positif di balik ini gitu, ini semua gitu. Jadi always think positively and you can always do a lot of things maybe with your family, terus juga mungkin call with your friends kalau misalnya kangen. Hmm. Menurut aku komunikasi juga penting banget sih at this time. Ya, Dengan kita isolasi sendiri itu penting banget untuk komunikasi gitu. Jadi terus ya, communicate with people around you gitu and make sure like maybe watch some movies, tonton film-film juga ya, ya, banyak kan ya, film Indonesia online gitu. Banyak sih yang ya. bisa dilakuin. Ya, benar, 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 benar. Ya, mudah-mudahan aku berharap ini cepat berlalu, kamu bisa cepat balik pulang lagi ke Indonesia, Ya, aktivitas lagi di Indonesia, kita bisa ketemu-ketemu lagi. Man, thank you banget. Kita udah bisa ngobrol. Nih, walaupun yes, obrolannya lumayan jarak jauh, tapi thanks to technology, akhirnya kita bisa yes. ngobrol di sini. Ini menarik loh sebenarnya. Dengan adanya kayak gini, kamu merasa nggak sih lebih dekat dengan orang-orang di sekitar kamu melalui teknologi ini? Maksudnya, kita nggak pernah kepikiran bisa ngobrol dengan banyak orang. Ternyata Iya, momen ini bisa kita pakai untuk sharing. Even iya, sekedar sharing, buat aku itu adalah kekuatan, menambah kekuatan buat teman-teman yang lain gitu. Kalau aku ngerasanya kayak gitu. Kamu ngerasa kayak gitu nggak? iya. Bahkan sekarang aku kalau buka Instagram tuh pasti semua orang tuh live, kayak live gitu. Itu tuh kita jadi kayak lebih apa ya, lebih engaging with people. Itu sih yang aku rasain. Iya, jadi lebih justru aneh ya. Kita nggak ketemu, tapi connectionnya malah makin makin Iya, berasa. Ini kan lucu ya. Dan ternyata juga akhirnya dengan program-program kayak gini, misalnya aku lihat live-nya siapa, itu aku dapat ilmu-ilmu baru loh. mm-mm. Bukan sekedar ilmu-ilmu yang, oh jadi bisa masak, atau, tapi even ilmu tentang how to handle your life gitu dalam situasi Mm-mm. kayak gini, Yes, penyemangat kita, ya nggak sih iya, kayak iya. gitu. Mm-mm. Iya. Bener banget sih. Iya, ini sebenarnya pertanyaan banyak banget, cuman kayaknya nggak, aku susah juga bacanya kelewat banyak 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 Kayaknya gitu. di aku tuh hang loh. Aku tuh nggak ngeliat ada apapun aneh ya. Serius kamu? Heeh. Di sini ada sekitar 300.000 pertanyaan. Itu Hah? bohong tapi itu bohong. Aku kayaknya nggak bisa lihat apa-apa. Wah, aneh. Oke, Manda, thank you banget. Pokoknya jaga kesehatan. Mudah-mudahan kamu stay safe di Australia. Yes. Berarti kamu di sana sama siapa ya? Sama Sama di papa, Australia kamu? sama adek. Ah, ah. Oke. Adik kamu tuh laki perempuan? Laki. Oh, oke. Umur berapa ya? Dia tuh umur 17 tahun. Aku pernah ketemu belum ya? Belum ya? Kayaknya belum ya? Kayaknya Belum belum ya? deh. Waktu itu udah Oh, pindah. oke, oke. Oke. Oke, salam buat papa kamu, adik kamu. Yes.
And then mudah-mudahan pokoknya ini cepat berlalu kan. Aku juga seneng juga didengar di Australia pelan-pelan udah mulai dibuka dan ada beberapa tempat di dunia juga. Itali juga udah mulai pelan-pelan udah dibuka. Mudah-mudahan Iya. setelah ini Indonesia juga pelan-pelan akan udah Yes. mulai bisa beraktivitas lagi. Thank you Amin. ya Manda. Yes, stay safe Sampai juga ketemu lagi. Afufman. Sama-sama, stay safe. Dan juga buat temen-temen yang nyimak di MNCP Movie, thank you banget udah dengerin obrolan Yep. kita. Nanti kita ketemu lagi di Movie Talk yang lain yang kita bisa ngobrol banyak hal sama temen-temen yang lain. Thank you. Yes, thank you so much for having me. Take Bye-bye. care. Yes. Bye.